Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Tentunya sahabat-sahabat Garuda Fan, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini. Lebih khususnya untuk ajang SEA Games nanti dengan regenerasi di Piala AFF 2024 ini. Tentunya dengan penurunan ini lebih dimatangkan dengan secara matang bahwa keputusan ini tidak salah bagi Bapak Erick Thohir. Ricky Kambuaya nggak pernah main di senior, ada Witan, ada Egy, mainkan Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Edo Febriansyah di Persib Bandung main bagus di kiri gitu. Ini kan enggak, turunin U22. Saya nggak menyalahkan, saya nggak meremehkan anak U22 ini yang mayoritas 20 lah akhirnya ke rataan. Tapi jangan turunkan anak pramuka ke medan perang. Yang salah siapa? Komandannya dong. Kita melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir dan kita juga menyaksikan bahwa tim ini meskipun kalah dari timnas Vietnam, ini kita menyaksikan bahwa kekuatan timnas Indonesia dengan level U22 ini tentunya timnas Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan lebih lebih baik. Meskipun ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan secara matang oleh sang pelatih Sintayong. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda Fan, mari kita backing tim ini dalam kepemimpinan Bapak Erick Thohir untuk menuju ajang kualifikasi Piala Dunia untuk bisa lolos ke Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Tentunya Bapak Erick Thohir telah menyiapkan beberapa dokumen dan juga beberapa data sehingga tim ini, timnas senior ini tentunya bisa memuaskan kita dengan harapan besar. Ingat ya, harapan besar kita adalah semoga, mari kita berdoa bersama-sama timnas Indonesia bisa lolos. Dan sahabat-sahabat Garuda, saat ini memang dengan apa yang dikatakan oleh beberapa pengamat bahwa timnas Indonesia memang perlu kematangan tim dalam tubuh timnas itu sendiri. Dan juga seperti yang dikatakan di ajang Piala AFF ini, sosok dari pemimpin redaksi dari sosok media ini bahwa mulai memuji bagaimana kelas dari sang Erick Thohir. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Nasib kita di AFF nih Putri, kita sudah hadirkan narasumber. Pertama saya ingin menyapa ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa, pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. TV Putri. Nonton tuntas ya Bang ya? Tuntas. Nontonnya bareng sama Ketua PSS. Sama Ketua PSS luar biasa kan. Dan juga ada Bang Felan Huta Barat. Selamat pagi. Tanah Air. Selamat pagi Bang. Saya ingin ke Bang Mara lebih dulu Bang. Dari hasil pertandingan tadi malam, kok saya jujur ya Bang, kalau nonton nih agak kecewa gitu. Lebih baik bertahan nih ketimbang menyerangnya gitu loh. Ya kalau tidak bertahan keterlaluan. Kelebihan ekspektasinya. Gitu. Iya, bahwa Jadi ini memang pemain targetnya kan seri. Sampai menit ke-76 jalan. Oke. Dan perlu jadi catatan tadi malam itu adalah pada saat mungkin saya nanti nambahkan, pada saat formasi bawah jadi 3-5-2, mereka bertahan dengan baik Spartan. Pada saat counternya pun hampir kejadian. Kalau Detan lebih pengalaman, punya jam terbang tinggi jadi tuh. Tapi dengan pemain-pemain di bawah U23 lawan senior, rasanya hasil ini udah luar biasa. Udah luar biasa ya? Udah luar biasa. Lawannya senior soalnya kan? Senior, timnas senior. Dan kita bukan tidak punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya meski yang kita hadapin Thailand yang bakal jadi juara grup sebelah. Jadi rasanya udah bagus. Oke. Bahwa ini bagian dari memperbanyak stok pemain nasional, ya. Memberikan jam terbang kepada pemain-pemain muda. Gitu kan targetnya beda, memang kan lolos ke Piala Dunia. Iya. Kalau AFF ya memberikan jam terbang, oke aja. Soalnya Dan ini bukan kalender FIFA juga kan, ini kan non kalender FIFA. Gitu. Oke. Soalnya kan kalau netizen, maha benar netizen dengan segala komentarnya gitu. Kalau yang main di Piala Dunia tuh diturunkan di AFF, selesai semua negara Asia Tenggara katanya gitu. Nah, itu beda. Oleh karena itu kita mesti jelaskan gitu, bahwa AFF itu bukan kalender FIFA. Bagusnya dijadikan ajang untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain. Kalau Detan punya jam terbang tinggi, selesai itu tadi malam. Oke, memang targetnya seri ya sebenarnya ya. Dan ini sedang dibentuk jam terbang tersebut ya, Pak.
Oke, Bang Fenat. Ya. Bang Fenat juga setuju dengan Bang Mara. Ya, saya setuju. Apapun kebijakan dari PSSI, saya pikir ini menjadi peran penting bagi setiap pemain ya. Karena kita lihat di sini ada 11 pemain ini debut ya untuk timnas. Dan saya melihat bagaimana penampilan dari para pemain semalam ini berbeda dengan pada saat kita ditahan oleh Laos dengan skor 3-3. Artinya ada banyak perbaikan dari segi pertahanan dengan 3-5-2. Saya setuju tadi dibilang oleh Bang Mara bahwa memang kita ada perubahan yang sangat signifikan di mana koordinasi dan juga organisasi komunikasi cukup lebih baik ya. Walaupun kita memang akhirnya kebobolan di menit ke-77, tapi paling tidak kita bisa menahan laju serangan daripada pemain. Siapa yang menonjol kira-kira tadi malam? Kalau saya melihat di sini Pak Cahya cukup bagus ya penampilan dari kiper kita ya. Dan Cahya juga pemain mungkin yang diturunkan di pertandingan keduanya, debut di timnas senior ya. Pertama dia main di lawan Myanmar, di kedua dia cukup bagus main walaupun akhirnya kebobolan. Tapi saya pikir ini apa yang kita lihat semalam ini sebenarnya itu sudah ada perubahan dari segi permainan dan kita harus realistis ya bahwa kita harus bertahan memang untuk mencari counter attack. Dapat counter attack ketika dia akan masuk tapi belum signifikan dengan hasil karena memang itu tadi jam terbang saya pikir memang masih kurang sekali. Oke, kalau bicara soal juga kesempatan-kesempatan yang bisa kita peroleh seperti dari pertama Arhan di pertandingan sebelumnya lemparan luar biasanya, fantastisnya Pak. Nggak muncul nih, karena minderkah semua teman-teman timnas ini atau seperti apa? Sebenarnya kalau lempar ke dalam itu kan lebih banyak dasarnya lebih kayak keberuntungan sebenarnya ya. Keberuntungan, karena kan ini kan bukan dari, ini cuma teknik melempar. Dimana kita tahu pada saat gol melawan Laos, yang heading adalah Ferrari, pemain belakang yang naik. Dia berangkat dengan tubuh yang cukup tinggi. Gitu. Betul sekali, tapi kan nggak selalu dalam lemparan dalam ini bisa dapatkan hasil gol. Nah artinya emang sebenarnya harus ada solusi juga bagaimana kita bisa mempunyai strategi yang berbeda untuk bisa mencoba meng-create chance untuk mencetak gol itu. Sehingga akhirnya bukan cuma sekedar lemparan ke dalam yang kita harapkan bisa berbuah gol. Seperti itu. Nah, memang kan targetnya tadi udah disampaikan ya, kita seri lah begitu ya, karena memang untuk debut begitu ya. Tapi apakah ada dampak absennya Marcelino juga ini? Yang bikin, pasti kan ada juga lah rencana ofensif. Pasti ada dampak soal itu, tapi tidak signifikan juga. Kalau lihat kemarin mereka dengan pola 3-5-2, transisinya bagus. Betul. Transisi bagus, cara bertahannya bagus, hampir frustasi Vietnam. Dan kejadian golnya kan dari bola muntah, bukan dari skema. Betul. Gitu. Jadi mereka disiplin, konsisten, fokus sampai 70 masih transisi bagus antara. Jadi space itu hampir tidak ada yang kosong. Bahwa ada 1-2 kali ada yang kosong, iya. Tapi kita lihat statistik ya Bang Mara juga Bang Fenat ya. 72. Lawan Arab Saudi kita cuma 27% kita menang. Ball position. Kan kita bola itu adalah hasil akhir, bukan soal kita menguasai. Bahwa Fenat pasti tahu dengan menguasai bola lebih banyak peluang untuk menang itu besar. Betul. Bukan berarti pasti menang. Gitu. Lawan Arab Saudi kita 27% kok. Nah, maksud saya tadi tuh 70% tapi cuma satu yang bisa diloloskan oleh Fenat. Nah, ya itu. Itu maksudnya. Artinya emang cukup baik ya. Transisi bagus dalam bertahan pada posisi itu mereka koordinasi semua segala jalan. Untuk ini kalau kita lihat kan Vietnam cukup gempurannya cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari skor tadi penguasaan bolanya, mereka juga punya ada sekitar 18 kali ya tembakan. Kemudian 4 yang mengasar ke gawang, sedangkan kita hanya 2 begitu kan. Nah, berarti mental pemain kita saat ini juga termasuk yang cukup baik ya, lebih optimal dari sebelumnya begitu. Ya kalau saya memang dengan defense 3 layer yang dilakukan oleh Sintayong ya, saya pikir sangat 3 layer ya. Artinya memang kalau kita berada dengan 3-5-2, barisan terdepan itu ada hoki dan juga ada strike ya. Yang pertama sekali kadang juga ini kalau pada saat hoki udah keluar, ini ada Rayhan Hanan ya. Ini yang layer pertama untuk bertahan. Di tengah ada layer kedua itu 5 pemain yang bertahan. Sementara di belakang ada 3, di mana ada Donitri, ada KD Arel dan juga ada Ferrari. Artinya memang dengan 3 layer ini kita bermain sangat baik ya. Walaupun bisa tertembus, nah saya setuju ya. Itu bola rebound itu smack goal itu ya. Bang Maraya. Tapi ketika pas rebound itu, sayangnya pemain kita di situ miskomunikasi, tidak ada yang melihat pergerakan dari Kapten Thai Air Vietnam ini, Nguyen Van Ho ini, sehingga akhirnya dia bebas melakukan tendangan ya. Jadi saya pikir ini memang masalah kurang siapnya pemain pada saat bola rebound karena merasa bahwa saya bisa menangkap itu bola. Sementara memang karena bolanya ditepis, mantul kembali dan itulah proses gol tercipta. Dan kalau tidak salah kan memang bola itu kan sempat tertahan juga oleh kiper juga ya, namun ya akhirnya gol juga kita pertahanan kita. Nah, saya kembali lagi ke Bang Mara. Bang Mara, dari mungkin berbincang begitu dengan Ketua Umum PSSI tadi malam dan mengamati ya pertandingan. Apa yang menjadi diskusi menarik dan keputusan apa dari Ketum PSSI ini gitu? Kelihatan bahwa visi daripada Ketua Umum PSSI kan visinya panjang. Yang pertama dengan memberikan kesempatan pada pemain-pemain muda ini jam terbang. Beliau PSSI sepertinya ingin memperbanyak stok pemain nasional yang punya jam terbang. Jadi visi beliau itu adalah pemain yang layer 1 sama layer 2 itu hampir sama.
kualitasnya. Ya satu-satunya jalan yang memberikan kesempatan yang besar pada pemain-pemain ini. Dan ini kan targetnya nanti kan Asian Game ini. Iya. Gitu. Dan jangan berpikir kita nggak lolos dengan kalah dengan Vietnam. Peluang untuk lolos tuh masih ada besar. Pertama mesti dengan catatan Laos, Myanmar jangan sampai menang Laos. Ya. Kita seri atau menang dengan Filipina atau jangan kalah dengan Filipina, kita pasti masih. Jangan kalah lawan Filipina. Tapi kalau Bang Mara lihat kemarin permainan yang kita saksikan itu pemain-pemain mana yang kira-kira kurang perform? Harusnya mereka bisa lebih maksimal. Asnawi turun drop. Perbedaannya Asnawi pada saat dia main di Korea dengan saat dia main di Thailand jauh. Mungkin jam terbang dia, jam menit dia bermain di Thailand turun. Tadi malam Asnawi turun. Dan kejadiannya kan dari wilayah dia sebetulnya. Iya, iya. Itu di posisi dia. Di posisi dia. Ada faktor lain nggak Bang Fenat? Mungkin dari selain jam terbang Asnawi di Thailand juga? Saya pikir masalahnya cuma satu ya, mungkin konsentrasi dalam permainannya, fokus dalam permainan. Walaupun memang kita berbicara itu adalah di posisi dari Asnawi kebobolan, tapi kan ini masalahnya masalah komunikasi ya. Karena kalau menurut saya dalam permainan tim ini bukan cuma satu per individu saja yang misalnya kita lihat di posisinya salah, tapi kan paling tidak kan harusnya ada komunikasi. Di mana memang komunikasinya harus berjalan dengan bagus, apalagi kalau kita diserang terus-terusan. Bagaimanapun pasti akan ada celah buat lawan untuk bisa mencetak gol. Tapi kalau komunikasi bisa jalan dengan baik, saya pikir kemarin itu aman-aman aja. Karena sejauh apa yang kita lihat babak pertama luar biasa menurut saya penampilan dari cara kita bertahan ya. Walaupun kita emang susah mendapatkan counter attack dari negatif ke positif, tapi paling tidak kita memang kalau saya lihat sih gameplaynya emang menahan dulu. Di babak pertama menahan dulu, sampai kebobolan dulu. Babak kedua mencoba mencuri gol melalui serangan balik. Tapi ada peluang ya. Sebelum itu dapat momennya Vietnam, Detan ada dua kali. Victor Detan itu. Cuma memang sayang ya, masalah experience yang masih belum didapat para pemain ini. Kalau Penat itu, kalau Penat zaman mudanya habis tuh. Bang Mara bisa dia. Tapi saya nggak pernah diajak sama Bang Mara untuk masuk klubnya. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, saya rasa dengan statement barusan bahwa dengan kecerdasan dan juga kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir, tentunya timnas Indonesia saat ini memang betul-betul dibangun bagaimana timnas ini akan lebih matang mengingat pada ajang-ajang penting lainnya selain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia setelah SEA Games nanti, setelah AFF nanti tentunya ada ajang yang namanya SEA Games. Sahabat-sahabat Garuda, kita harus seharusnya para pengamat yang suka nyinyir, para pengamat yang suka mengkritik secara keras dan juga kritikannya itu sangat tajam, bahkan selalu memojokkan. Kita harus mencontoh bagaimana Bapak Erick Thohir dalam memandang ajang ini, bagaimana yang terjadi. Sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama. Tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Kita harus bina mentalitas bahwa bersaing itu ada, tapi mencederai sesama pemain itu adalah sebuah perbuatan yang tidak terhormat. Karena semua pemain ingin berkarir. Kemarin saya sampaikan, saya ada trauma dengan AFF ketika Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang. Nggak bisa seperti itu. Itu yang saya bilang, di Asia Tenggara pun kita sesama negara Asia Tenggara harus saling menghormati, harus meningkatkan kompetisi. Kalau negara Asia Tenggara mau juga selevel dengan negara Asia lainnya, jangan didominasi Cina, Jepang, Timur Tengah ya. Asia Tenggara ini ada banyak negara kuat, ada Thailand, Vietnam, Indonesia, ekonominya tumbuh dan tidak kalah ekonominya dengan negara-negara tersebut. Nah, ini yang kita berharap kompetisinya sehat, profesional, baik, sehingga bisa mencetakkan para pemain yang baik ke depan. Ya, semua format pasti melelahkan. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti, kita fokus ke pemain muda. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah. Ya memang ya kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komit. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus aja lah gitu. Ya kita fokus di program yang kita sudah sepakati. Bahwa program PSSI baik, pelatihnya baik, pemainnya harus baik.
3 amunisi pemain timnas yang bakal main pada bulan Maret 2025. 1. Ole Romeni, striker. Romeni yang memiliki darah Indonesia dari neneknya asal Medan, Sumatera Utara, diyakini dapat membawa solusi untuk lini depan Indonesia 2. Mauro Zylstra, striker. Striker muda ini dianggap memiliki potensi besar untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. 3. Jairo Ridwal, gelandang, back tengah. Jairo Ridwal, pemain berdarah Indonesia yang siap menyusul Mes Hilgers dan Eliano Reinders setelah dikabarkan terbuka untuk membela Garuda. Oke, sahabat-sahabat Garuda fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.